Perkenalkan, nama saya Irmianti Malak dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen nomor stambu 015. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang dibawakan Ibu sebelumnya, yaitu konsep dasar manajemen ada dua, pencapaian umum dan pencapaian khusus. Pengertian manajemen adalah mengatur dan mengelola. Kata manajemen berasal dari to manage, yang berarti mengatur. Yang diatur adalah manusia, uang, dan waktu. Manajemen adalah definisi ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Lawrence Appley, manajemen adalah seni pencapaian tujuan melalui orang lain. Manajemen dan lingkungannya. Manajemen sebagai seni mengatur dan melaksanakan berdasarkan bahasa Prancis kuno. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang demi mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pengertian organisasi sebagai kumpulan orang-orang yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya, karena pada dasarnya organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Jenis-jenis lingkungan di sini yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lembaga atau kekuatan luar yang berada di luar organisasi tertentu yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu. Berbagai hal atau berbagai pihak terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan berpengaruh terhadap setiap program kebijakan hingga denyut nadinya organisasi. Lingkungan eksternal, lingkungan khusus, lingkungan mikro karena mencakup ketentuan-ketentuan yang mempunyai dampak langsung dan segera pada keputusan dan tindakan manajer dan relevan secara langsung terhadap pencapaian secara organisasi. Pelanggan, mereka secara langsung memanfaatkan, menggunakan dan mengajukan permintaan barang dan jasa. Pemasok, perusahaan bisnis dan perorangan yang bertindak menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh saham dan pesaingnya. Pesaing, organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Kelompok-kelompok penekan, kelompok yang memiliki kepentingan khusus yang berusaha untuk mempengaruhi tindakan organisasi. Kelompok eksternal disebut sebagai lingkungan makro yang terdiri dari dua, yaitu lingkungan lokal dan internasional. Lingkungan lokal berupa pemerintah, pembuat peraturan, masyarakat luas pada umumnya, lembaga terkait, dan seterusnya. Lingkungan internasional berupa peraturan atau kesepakatan antara negara dalam suatu kegiatan tertentu. Keseluruhan lingkungan lokal dan internasional menjadi bagian dari kondisi umum ekonomi, politik, hukum sosial, budaya, demografi, teknologi, dan globalisasi yang mungkin mempengaruhi organisasi. Kondisi ekonomi, tingkat suku bunga, laju inflasi, perubahan pendapat yang dapat dibelanjakan. Kondisi politik, hukum, kebijakan umum, fiskal, dan moneter, perundangan sosial, hubungan pemerintah dan industri. Kondisi sosial budaya, para manajer harus menyesuaikan praktek mereka dengan harapan masyarakat yang berubah-ubah. Kondisi demografi meliputi kecenderungan karakteristik fisik populasi serta jenis kelamin. Teknologi merupakan perubahan yang paling pesat selama seperempat abad terakhir. Tingkat teknologi globalisasi mengacu pada kecenderungan perusahaan memperluas penjualan kepemilikan. Kelompok internal termasuk dalam lingkungan internal organisasi adalah para pemilik organisasi, para pengelola organisasi, para staf anggota atau para pekerja, serta lingkungan fisik dan organisasi. Di dalam organisasi terdapat pihak yang berkepentingan internal, meliputi karyawan, pemegang saham, dan dewan direktur. Pemilik organisasi adalah mereka secara historis
maupun hukum dinyatakan atau ditunjuk sebagai pemilik organisasi. Pemilik organisasi adalah mereka yang historis maupun hukum dinyatakan atau ditunjuk. Tim manajemen, orang yang menurut para pemilik organisasi perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya. Para pekerja atau para anggota merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi. Evolusi teori manajemen. Latar belakang pro-manajemen ilmiah revolusi industri Adam Smith. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, teori manajemen sudah mulai diterapkan oleh manusia, terbukti dari berbagai proyek perkembangan yang dilakukan di berbagai belahan dunia seperti pembangunan di Mesir dan Cina. Juga di Venesia merupakan pusat perdagangan dan perekonomian yang penting sampai saat ini. Revolusi industri terjadi pada abad pertengahan 18. Awalnya didahului oleh revolusi agraria dan ada dua tahap revolusi agraria. Revolusi agraria 1 adalah tahapan terjadinya perubahan penggunaan tanah yang semula hanya untuk pertanian menjadi usaha pertanian, perkebunan, peternakan yang terpadu. Adam Smith merupakan seorang ahli filsuf, ekonomi, dan penulis yang berasal dari Skotlandia. Smith meletakkan dasar-dasar teori ekonomi pasar bebas klasik di setiap karyanya. The Will of Nations adalah salah satu karyanya yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk disimpan ilmu ekonomi modern. Adam Smith. Mengapa Adam Smith dianggap mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen? Ada dua. Yang pertama, karena bukunya yang diterbitkan dan menjadi doktrin para ahli ekonomi yang berjudul The Will of Nations. Yang kedua, di mana mengemukakan keunggulan ekonomi yang akan diperoleh suatu organisasi dan dari pembagian pekerja yang merinci pekerja ke dalam tugas yang lebih detail. Planning, perencanaan. Planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen dinamis dan ditunjukkan pada masa depan yang penuh ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil dari perencanaan baru akan diketahui pada masa depan agar risiko yang ditanggung itu relatif kecil hendaknya. Perencanaan ini adalah masalah memilih, artinya memiliki tujuan dari berbagai alternatif yang ada dalam suatu rencana. Ditetapkanlah tujuan yang ingin dicapai dan pedoman untuk mencapai tujuan itu. Perencanaan adalah proses penelitian, pedoman, pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. Menurut Harlow Coates, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memiliki tujuan, kebijaksanaan, proses, alur, dan program alternatif yang ada. Perencanaan diproses oleh perencana planner, hasilnya menjadi rencana. Plan, perencanaan, dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa perencanaan, rencana tidak ada. Pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Rencana adalah proses pengendalian karena banyaknya rencana pengendalian yang tidak dapat dilakukan. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada. Organizing. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Secara umum, pengorganisasian dapat dilakukan sebagai proses kegiatan
penyusutan, struktur, dan lingkungan. Pengorganisasian dimaksudkan agar seorang manajer dapat menempatkan orang-orang dalam struktur formal yang di dalamnya terkandung tugas serta hak dan kewajiban atas penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur formal organisasi atau dikenal sebagai struktur organisasi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan terhadap pekerja. Unsur-unsur organisasi yaitu personil, kerjasama, tujuan organisasi, peralatan, lingkungan, sumber daya alam. Proses pengorganisasian. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai, penentuan organisasi, pengelompokan kegiatan, pendelegasian wewenang, peranan perorangan, tipe dari organisasi, struktur organisasi, pengisian jabatan atau staffing. Staffing atau pengisian jabatan merupakan kegiatan untuk memperoleh karyawannya yang efektif yang akan mengisi jabatan kosong dalam suatu organisasi perusahaan. Tujuan yaitu agar semua jabatan yang ada di dalamnya satu organisasi itu ada pejabatnya, dan pejabat yang menduduki pejabat terus melaksanakan tugas sesuai jabatan yang diberikan, sehingga apa yang menjadi sasaran perusahaan itu dengan sendirinya akan tercapai. Pengisian jabatan. Asas pengisian jabatan adalah penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang tepat. Pengisian jabatan itu berpedoman kepada apa dan siapa, harus berpedoman pada job description, uraian tugas dan tanggung jawab. Siapa yang harus berpedoman pada job specification, pokok masalah yang akan dipelajari dalam fungsi pengisian jabatan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan industri. Untuk mendapatkan kawan baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penarikan adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerja. Seleksi adalah salah satu kegiatan pemilihan dan penentu pelamar yang diterima atau ditolak menjadi karyawan perusahaan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.